Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatil a'izza wa akhwatil azizat, as'adullaha awqatikum bi kulli khair. Hidayatan nahnu minal majmu'atis saminah sanuqaddimu lakum hadis al-maudu' adat tartibi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang adat tartibi. Kami beranggotakan 13 tholibat. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan kedudukan dasar dari adat tartibi. Yang pertama, definisi al-adat at-tartibi adalah bilangan yang menunjukkan urutan, tingkatan, atau posisi suatu benda atau hal dalam rangkaian. Adat tartibi ini penting untuk memahaminya karena adanya perbedaan bentuk berdasarkan gender, yaitu mudzakkar dan muannas, serta adat tartibi memiliki perubahan harokat akhir atau i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Fungsi utama dari adat tartibi tidak sekedar menghitung jumlah seperti adat asli atau ta'dadi, melainkan menentukan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga. Next. Kemudian kedudukan adat tartibi dalam nahwu dan i'rab. Kedudukan al-a'dad at-tartibi. 1. Sebagai sifat atau na'at. Hal ini disebutkan dalam ilmu nahwu klasik, termasuk dalam pandangan Ibnu Malik yang wafat di tahun 672 Hijriah. Dalam kitabnya Alfiyah, adat tartibi berfungsi sebagai sifat atau na'at bagi yang disifati, man'ut. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Hajib yang wafat di tahun 646 Hijriah dan Ibnu Hisham yang wafat di 761 Hijriah. Kemudian yang kedua, aturan i'rab atau harokat akhir pada adat tartibi. Aturan i'rab adat tartibi wajib mengikuti man'utnya. I'rab menyesuaikan posisi kalimat. Yang pertama, rofa. I'rab rofa biasanya berharokat dhammah apabila dia sebagai subjek atau fa'il. Kemudian i'rab nasab biasanya fathah apabila sebagai objek atau maf'ul. Kemudian i'rab jar biasanya kasroh jika setelah harful jar. Next. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ukhti Syarifah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Baik, kita lanjutkan. Bentuk adat tartibi, bentuk wazannya, dan penyesuaian gendernya muzakkar atau muannas. Contoh penerapannya pada muzakkar yaitu ja'at talibus tsalits. Di sini adat tartibinya pada kata as-salis. Pada muannas contohnya ja'at al-bintu as-tsaniyah. Itu adat tartibinya as-tsaniyah. Adat al-a'dad at-tartibi harus disesuaikan dengan jenis kelamin muzakkar atau muannasnya dari man'ut atau ma'dud. Kalau dia muzakkar, gendernya muzakkar, itu pola atau wazannya fa'in.
Contoh bilangannya 1 sampai 10 itu contohnya al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalis, dan seterusnya. Kalau dia muannas, pola wazannya itu fa'ilah, yaitu al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalisah, dan seterusnya. Next. Al-a'dad at-tartibi, kedudukannya man'ut itu kedudukan man'utnya pada rofa. Contohnya ja'at talibul awwal. Yaitu di sini pada kata al-awwal. Dia na'at marfu. Mengikuti at-talibu. Fa'il marfu. Kalau dia pada nasab itu contohnya ra'aitu talibal al-awwala. Itu ada tertibinya al-awwala. Dia na'at mansub. Mengikuti at-talibah. Maf'ul mansub. Kalau pada jar, contohnya marartu bit-talibil awwal. Itu ada tertibinya pada kata al-awwal. Na'at majrur mengikuti at-talibu majrur. Next. Fokusnya pada ma'dud kata yang diurutkan. Perbedaan paling dasar antara adat tartibi dengan adat ta'dadi terletak pada aturan ma'dud. Itu kata yang dihitung atau diurutkan. Adat tartibi pada fungsinya itu dia sebagai sifat atau na'at menunjukkan urutan. Kalau adat ta'dadi itu dia fungsinya itu jumlah ta'dad menunjukkan kuantitas. Adat tartibi i'rabnya itu mengikuti man'ut dalam rofa, nasab, atau jar. Sedangkan adat ta'dadi itu i'rabnya berbeda-beda. Ma'dud sering menjadi mudhof ilaih atau tamyiz. Kewajiban jamak 3 sampai 10 adat tartibi itu tidak ada kewajiban untuk menjamakkan ma'dud. Ma'dud cenderung tetap mufrad atau tunggal. Kalau adat ta'dadi itu ma'dud wajib diubah ke bentuk jamak salim dan dibaca jar. Next. Catatan mengenai ma'dud 3 sampai 10 dalam perspektif klasik. Mayoritas rujukan yang menganggap ada tertibi sebagai na'at, yaitu Ibnu Malik, Ibnu Hisam As-Suyuti menyatakan ma'dud tidak dijamakkan. Beberapa ulama klasik lainnya seperti Al-Zajjaj, Al-Amri, Al-Farasidi, dan Al-Maliki berpendapat bahwa untuk angka 3 hingga 10 ma'dud harus menjadi jamak. Ma'dud harus menjadi jamak salim, sementara untuk 1 dan 2 tetap tunggal. Contohnya, ma'dud jamak menurut perspektif ini yaitu al-kutubus salisah. Itu ada tertibnya as-salisah. Next. Aturan bilangan murakkab 11 sampai 19 dan ma'tuf 20 ke atas. Pada angka 11 sampai 19, aturan umumnya memiliki bentuk khusus mabani. Ma'dud tidak dijamak, tetap mengikuti kaidah nahwu. Contoh, sadrul murakkab, kata pertama, dan ajzul murakkab, kata kedua. Keduanya mabani fathah kecuali angka 12 pada rofa. Contohnya misal as-samin asyara. Terus angka 20 ke atas, uqud aturan umumnya tidak memaksa ma'dud menjadi jamak salim. Ma'dud tetap tunggal atau sesuai konteks. Contoh detail mengikuti kaidah adat asli. Uqud rofa menggunakan waw dan nasab, atau jar menggunakan ya. Next. Angka ma'tuf 21 ke atas. Umumnya berlaku hukum adat tartibi, mufrad untuk satuannya. Contohnya al-kitabul ishruna. Terus al-kitabul wahid wal ishrun. Sini ada tertibnya al-wahid wal ishrun. Angka ratusan ke atas.
Aturan umumnya berlaku hukum adat satuan, murakkab atau ma'tuf, dan disambung dengan huruf athof. Contoh, ma'dud untuk ratusan dan kelipatannya berupa isim mufrad majrur sebagai mudhof ilaih. Itu al-mi'ah ats-tsalitsah asyrota. Next. Contoh ada tertibi dalam penerapan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits tsalatsa. Quran surah Al-Maidah ayat 37-43. Sini ada tertibinya tsalits. Ketiga awal adalah yang ketiga dari yang tiga. Terus Allahu la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Quran surah Al-An'am ayat 63. Di sini ada tertibinya pada kata awal. Pertama, menunjukkan urutan orang pertama. Next. Contohnya lagi pada ada tertibi penerapan dalam sunnah atau hadis. Tuhuru ina ihadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ula kunna biturab. Hadis riwayat Muslim. Ini ada tertibinya pada kata ula. Pertama, bentuk muannas menyucikannya dengan tanah pada kali yang pertama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu ada tertibinya pada kata awwala. Pertama, menunjukkan urutan amal yang dihisab. Next. Kesimpulannya, adat at-tartibi adalah bilangan yang menunjukkan urutan atau posisi. Seperti pertama, kedua, ketiga, dan jumlah. Dalam tata bahasa Arab, ia berfungsi sebagai sifat, na'at, dan mengikuti i'rab serta jenis kelamin kata yang diterangkan. Berbeda dari adat ta'dadi. Adat tartibi tidak menjamakkan kata yang diurutkan atau dan fokus pada posisi. Bukan jumlah aturannya juga berlaku khusus. Bukan jumlah aturannya juga berlaku khusus untuk bilangan 11 ke atas. Contohnya banyak jumpai dalam Al-Quran dan hadis seperti al-awwal, pertama atau al-thani, kedua. Dengan memahami adat tertibi, kita bisa menyusun kalimat Arab dengan lebih tepat dan sesuai kaidah. Cukup sekian presentasi kami untuk adat at-tartibi. Terima kasih, jazakumullah khairan.